Batu yang pecah ini rasanya tidak enak. Kekuatan dan ototnya. Dia calon yang bagus untuk bela diri. Nah, mau jadi muridku? Kalau jadi muridmu, aku dapat bapau nggak? Ayah, Guru. murid yang baik. Guru, kamu hebat banget. Apa kamu yang terhebat di dunia? Aku bukan yang terhebat di dunia, tapi orang-orang memanggilku Santo Bela Diri. Sepuluh tahun yang lalu, sebuah batu prasasti jatuh dari langit, menampilkan daftar pertempuran surga. Setiap orang di daftar itu adalah master tak tertandingi di dunia. Semakin tinggi di daftar, semakin kuat kekuatannya. Ini juga membuat beberapa penipu mengaku sebagai master bela diri tradisional. Mereka bilang ada Santo sebelum ada Putri. Hari ini, aku Wang Qiang akan membongkar wajah asli para penipu ini. Beritahu mereka apa itu Santo Bela Diri teh. Semua omong kosong. Guru, aku rasa kamu harus turun gunung. Baiklah, biarkan mereka menyaksikan. Apa itu di luar bela diri sejati? Tangle, biasanya aku mengajarimu bagaimana. Guru, aku tahu guru pernah bilang bahwa ilmu bela diri bukan untuk melampiaskan amarah atau membanding-bandingkan. Tapi orang ini keterlaluan. Dia mengandalkan dirinya sebagai juara di suatu kompetisi tarung. Dia mengalahkan semua master bela diri tradisional itu. Dia juga bilang kalau bela diri tradisional cuma gerakan-gerakan cantik saja. Kuma akrobat. Biar kutunjukkan. Ini. Guru, apa yang terjadi? Guru kinal orang ini? Bela diri tradisional apa-apaan. Dan sok jago. Menurutku, itu cuma gerakan-gerakan cantik. Hanya indah tapi tak berguna. Aku bisa bertarung. Bagaimana bisa kamu jadi master pertama Jiangsu Martial Arts Hall? Menurutku, lebih baik kamu serahkan saja posisimu pada adikmu yang tak berguna yang kabur dari rumah itu. Ini kakak laki-lakiku. Paman. Chenglo, berkemas dan ikut aku turun gunung. Hebat, 5 tahun. Akhirnya aku turun gunung. Murid dari Marshal Saint turun gunung. Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Guru, kamu adalah nomor 1 di daftar surga, tapi kamu belum bisa memahami cap telapak tangan di meteorit. Mungkinkah legenda bahwa ada Santo bela diri sebelum monumen? Itu benar. Itu hanya lelucon menipu diri sendiri yang dibuat oleh semut. Kekuatan telapak tangan ini adalah perwujudan dari Dao surga. Aku. Santo bela diri. Pergi periksa untukku, ya. Gong Lao peringkat kedua di daftar surga kekuatan tempur. Dengan kekuatan yang tak terduga, kami telah mengagumi Guru Gong sejak lama. Tolong terima kami sebagai muridmu. Tolong terima kami sebagai muridmu. Guru Gong, Santo bela diri muncul. Nomor 1 di daftar surga saat ini telah berubah. Benar-benar ada Santo bela diri, jejaknya dapat ditemukan. Keberadaan Santo bela diri tidak diketahui.
Tapi menurut informasi telepon murid, kami dapat memastikan bahwa murid Santo bela diri berada di Provinsi Jiang. Ayo pergi ke Provinsi Jiang cepat. Ngomong-ngomong, kompetisi bela diri Tiandao juga akan diadakan di Provinsi Jiang. Ya, Santo bela diri, bukankah itu figur legendaris? Ya, dia benar-benar ada. Awalnya aku cuma mau kasih pelajaran. Kalian para penipu bela diri tradisional. Tapi Tuan Muda Yu bilang, kompetisi bela diri Jalan Surga bakal segera digelar. Asal perguruan Chen kalian bersedia menyerahkan tokennya, atau tunduk ke keluarga Yu. Yangan Kari Zuza. Mimpi kali, bahkan kalau kami dipukuli sampai mati, kami gak bakal lepas harga diri dan tunduk ke kalian. Dengan penampilanmu, ngomongin harga diri sama aku? Oke. Kalau gitu tunggu aja, Tuan Muda Yu bakal datangi tempatmu. Zampa. Ayo pergi. Meridiannya rusak, dan hilang semua ilmu bela dirinya. Keluarga Yu benar-benar keterlaluan. Mereka mau monopoli kompetisi bela diri. Dan kuasai peringkat daftar kekuatan tempur Jalan Surga. Keluarga Chen kami gak bisa hentikan mereka. Kenapa mereka harus bertindak sikjam itu? Mereka pukuli kamu sampai separah itu. Ayah, katanya ikut kompetisi bela diri Jalan Surga untuk masuk daftar kekuatan tempur surga. Tapi peringkatnya udah bertahun-tahun gak berubah. Keluarga Yu jelas-jelas cari gara-gara buat tekan bela diri tradisional dan paksa perguruan kami untuk tunduk. Gak, aku harus temui mereka lagi untuk tantang mereka lagi. Wen, jangan gegabah. Luka-lukamu belum sembuh. Kalau pergi lagi, kamu bisa tewas. Kita gak bisa lawan dengan kekerasan. Kita harus cari cara lain. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Siapa bilang gak ada cara? Ayah, Kak, aku sudah pulang. Kamu masih ingat cara pulang? 10 tahun. Aku hampir lupa kamu adalah anakku. Mengapa kamu kembali sekarang? Ayah, kepulangan Xiao Wu juga hal yang baik. Jangan marah. Hanya karena dulu, aku menyerahkan perguruan silat keluarga Chen kepada On. Kamu pergi dari rumah, dan tidak pernah ada kabar darimu. Jika kamu memiliki sedikit stabilitas, dan tanggung jawab kakakmu, perguruan silat keluarga Chenku tidak akan jatuh ke situasi seperti ini. Guruku. Chen Wu selalu sangat memperhatikan Anda. Dan dia sangat kuat, jadi dia datang kali ini, untuk membantu Anda. Dari mana kamu datang? Urusan keluarga Chenku, bukan tempatmu untuk mencampuri. Selain itu, meskipun dia kuat, paisakah dia lebih kuat daripada Wen Yang berlatih setiap hari? Ya, Xiao Wang Qiang sangat terampil dalam bela diri, dan dia memiliki keluarga Yu yang kuat di belakangnya. Bahkan aku terluka parah. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia hanya juara tinju. Dia bukan tandinganku. Baik-baik. Mari makan dulu. Apa yang dia katakan benar. Dan dia bahkan tidak perlu melakukannya. Aku bisa mengalahkannya sendiri. Hanya seorang gadis kecil. Mulut besar sekali. Pacquiao. Kak, ayah, ayo makan dulu. Pak Shen, kalau tidak salah. Itu putra kecilmu yang tidak becus, kan? Wang Chong, kalau ada urusan, datang saja padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tidak mau kualifikasi gelanggang bela diri keluarga Chen. Kuharap kau bisa membiarkan putra kecilku pergi. Sekarang kau mau minta ampun. Sudah terlambat. Gadis kecil, tadi kau cukup sombong. Dia perlu diajari pelajaran. Di mana itu? Pak Shen, aku benar-benar minta maaf. Anak buahku selalu memukul dengan keras. Mon maklum, ini biaya pengobatannya.
Silakan terima, untuk mengobati putramu yang tidak berguna. Chen Wen. Bela diri hanya trik belaka. Wajar saja dia tidak bisa mengalahkan Wang Qiang. Dalam kompetisi bela diri Heaven's Way, aku akan mewakili keluargamu. Ya, Serahkan tokennya cepat. denn beritahu semua orang. Bela diri hanya buang-buang uang dan tidak bisa bertarung dengan kaki. Jangan menyesatkan orang lain. Kau lalat yang menyebalkan. Xiao Wu, lagi ngapain? Si Pat minta maaf ke Tuan Muda Yu. Mereka itu sombong dan suka menindas. Mereka juga ganggu kita lagi makan. Kenapa Chen Wu harus minta maaf? Tuan Muda Yu sudah kasih muka buat kilo agak Chen kalian. Jangan malu-maluin. Anjing gak pantas ngomong sama gue. Tuannya gak ikat tali. Jangan sembarang menggonggong. Bagus Wang Chong. Kalau mau sentuh adik gue, lewati gue dulu. Belum cukup dipukuli? Awen. Lu keterlaluan. Gue lawan lu. Ayah. 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 Jangan pergi, lu nggak sebanding sama dia. Lu nggak bisa ngalahin dia. Ayah. Lepesan. Jangan pergi. Gue nggak mau lu terluka lagi. Lu penjahat hina. Memangnya ada gunanya nindas orang tua dan yang terluka? Dia bahkan bisa bikin Wang Qiang mundur. Kamu aja nggak bisa ngelakuin ini. Beraninya kamu datang ke gedung bela diri Chen buat cari masalah? Kamu terlalu sok tahu. Aku ini juara tinju nasional. Mulutmu tajam banget. Kalau gitu, jangan salahin aku kalau jadi kasar. Kecepatanmu lambat banget. Nggak secepat guruku buang sampah aja. Da sag auch. Jalan bela diri itu mengatasi kekakuan dengan kelembutan. Gunakan kekuatan untuk melawan kekuatan. Kamu tahu nggak bisa ngalahin dia. Kenapa masih maksa? Aku tadi kurang hati-hati. Kamu, gadis kecil, lumayan jago juga. Tapi kalau mau bela keluarga Chen, kamu belum cukup level. Kamu udah berkali-kali nantang Master Yu. Sekarang kamu nggak cuma harus serahin tokennya, tapi juga harus berlutut dan minta maaf ke Yu Shao. Kami para praktisi bela diri, meski dipukul sampai mati sekalipun, nggak akan berlutut dan ngaku salah. Oke. Kalau gitu, aku yang pukulin kamu. Berlutut den minta ampun. Biar aku. Kekai kelembutan untuk lawan kekakuan. Gunakan kekuatan untuk hadapi kekuatan. Kamu aja nggak bisa ngelakuin ini. Gerakan APA? Ini namanya akupuntur titik Shen Qiang. Diajarkan oleh guruku. Dengan kemampuanmu, masih mau ikut kompetisi seni bela diri Tian Dao. Konyol banget. Sia-sia. Nggak bisa menangin cewek kecil aja. Gua bagi didik. Apa yang bisa dibanggain dari keluarga Chen? Aset rahasia asliku adalah juara bertarung dunia, Yao Sen. Apa hebatnya bisa ngalahin Wang Qiang? Yao Sen?
Dia itu yang ada di peringkat kekuatan bertarung Heaven S-Way. Serratus besar Ali bela diri itu? Ya, kekuatan Tuan Yao Shen. Jauh di luar jangkauan orang biasa sepertimu. Seni bela diri tradisionalmu. Rapu di hadapannya. Langsung berlutut sekarang juga nggak telat. Kamu cuma anjing yang ngandelin majikan. Ngalahin cewek aja nggak bisa. Berani-beraninya banyak bacot. Xiao, udahan main-mainnya. Walaupun aku nggak tahu dari mana kamu sewa ahli wanita ini. Tapi orang besar seperti Yao Shen bukan lawan yang bisa ditandingi keluarga Chen kita. Tenang aja, sehebat apapun Yao Shen atau Tyson, nggak ada apa-apanya di depan Chen Wu. Siapa yang bikin aku jadi pengecut? Bapak Yao Shen, akhirnya ku datang. Keluarga Chen, ini aku, Yu Hai, hadiah terakhir untukmu. Keluarga Chen, kali ini kalian pasti hancur. Bapak Yazen. Dia peringkat ke-98 di daftar kekuatan tempur. Suatu kali di Afrika, dia membunuh seekor gajah Afrika dengan satu pukulan. Kalian semua bersama-sama, hanya seperti semut di matanya. Bapak Chen, sudah kukatakan bahwa tak peduli seberapa kuat gadis kecil ini, dia tidak bisa menyelamatkan dojo keluarga Chen milikmu. Guru Yu, kau menyuruhku menangani orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak ini. Terlalu merendahkan. Nomor 98. Hal semacam ini. Tampaknya Heaven Arai hanya biasa-biasa saja. Bagaimana menurutmu? Bapak Yao, jangan dengarkan omong kosongnya. Chen Wu, aku, Chen Jiangling, tidak menganggapmu sebagai anakku. Pergi dari sini. Xiao, daftar kekuatan tempur surga diakui oleh Heaven Lidao. Mereka yang ada di daftar, semua adalah master tak tertandingi. Jika Yao Shen benar-benar bertindak, Kita semua akan mati. Kau berani menghina Bapak Yazen. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Dan kalian semua akan masuk ke peti mati ini. Benarkah? Peti mati. Kau bisa menggunakannya. Masih mau berkelahi? Jangan pura-pura. Jangan kira dengan main tipu muslihat, bisa bikin kami takut. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini adalah Yong Chun. Tentang menggunakan tenaga di ruang sempit, untuk menang dengan tenaga kecil. Apa itu Chunjin? Lawan saja aku, nanti kamu tahu. Tuan Yao Shen, jangan bunuh siapapun. Kalau mau pukul dia, lewati aku dulu. Menganggap dirimu hebat. Kalau mau berkelahi, hadapi aku. Ayah, Xiao, jangan gegabah. Kamu bukan tandingannya. Dengarkan kakak dan ayah. Lari. Kamu tidak berguna. Pergi. Jangan bilang kamu anaknya Chen Jiangling. Masih bisa bicara, sepertinya aku kurang kuat. kamu cari mati. Bagaimana mungkin? Bapak Yazen. Berada di peringkat 98 di daftar surga. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh sampah ini? Ayah dan kakak sebaiknya beristirahat yang cukup. Aku yang akan menangani sisanya. Anak baik. Menarik.
APA? Kamu menyerah? Ini Wing Chun. Dengarkan jembatan Yongchun. Jembatan datang, jembatan pergi, dan kaki tetap di tanah. Xiaowu, kapan kamu punya kemampuan bela diri setinggi ini? Kamu hanya berpura-pura. APA yang hebat? Itu hanya omong kosong. Kamu hanya pengecut. Kalau berani, lawan aku langsung. Baik, ini yang kamu minta. Kamu anak tidak becus. Kamu mencari mati. Kalau kamu mendekatinya, kamu akan terbunuh atau terluka. Ayah, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Selanjutnya giliranmu. APA? Bagaimana mungkin? Tuan Yazen. Berada di peringkat 98 di daftar langit. Bagaimana bisa dikalahkan oleh orang tak dikenal ini? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggunakan tenaga sama sekali? Apa cara yang kamu gunakan? Teknik Yongchun menekankan penggunaan tenaga untuk melawan tenaga dan mengatasi kekakuan dengan kelembutan. Kamu tidak kalah dariku, tapi kamu terjebak. Shen Wu, kamu pikir mengalahkan Yao Shen berarti kamu sudah menang? Hari ini, aku ingin keluarga Chenmu lenyap sepenuhnya dari provinsi Jiang. Apa? Santo Marshal ada di sini. Murid Santo Marshal muncul di provinsi Jiang. Oke, aku mengerti. Shen Wu, kamu beruntung hari ini. Tapi dalam 3 hari, 4 perguruan besar di provinsi Jiang akan bersama-sama mengadakan turnamen. Keluarga Chenmu tidak akan bisa memegang pisau King Long Yao. Bawa sampah ini pergi. Santo Marshal. Ayah, mungkinkah yang legendaris, yang dikenal sebagai master besar seni bela diri itu? Santo Marshal ada di sini. Daftar langit kekuatan tempur dimulai kembali. Tidak heran keluarga Yu, Monopoly, kualifikasi untuk berpartisipasi di jalan langit. Tapi aku sekarang terluka parah. Dan kamu tidak berdaya. Siapa yang bisa pergi ke kompetisi? Ayah, aku bisa ikut kompetisi untuk perguruan kita. Ayah, biarkan aku ikut kompetisi arena untuk perguruan silat. Baru pulang, sudah bikin masalah segini banyak. Aku jadi makin khawatir sama kamu. Tapi masalahnya kan yang selesaikan Chen Wu. Dia yang selesaikan. Keluarga Yu itu, keluarga bangsawan di Beijing. Kekuasaannya menjangkau seluruh Tiongkok. Setelah dia bikin onar, seluruh keluarga. I kena imbas. Ayah, Kakak, nggak usah dibahas lagi. 1, 2, 3. Wen, pukulanmu ini pas banget. Baik kekuatan maupun sudutnya. Simeonnya apa? Yah, lumayanlah. Ah wei, istirahat dulu. Ayah, aku juga mau istirahat. Pukulanmu saja belum benar. Sudah mau istirahat? Lihat pukulanmu. Turun 3 inci. Dan kuda-kudanya. Nggak stabil sama sekali. Terus latihan. ayah tidak pernah mengakuiku. Shifu, urusannya sudah selesai. Kita pulang, yuk. Luka kakak belum sembuh. Aku belum bisa pergi. Kamu pulang istirahat dulu. Aku mau jenguk kakak. Shifu. Ayah. Salep resep lama ini memang masih yang terbaik. Rasanya panas saat dioles. Tapi Xiao Wu sekarang memang luar biasa. Dia bisa mengalahkan master di daftar kekuatan tempur. Ayah. Anak ini memang selalu keras kepala. Untung ada dia kali ini. Perguruan silat Chen kita akhirnya bisa balik bangga. Awen, selama ini aku benar-benar telah bersalah padamu. Kalau bukan karena perguruan silat ini, kau pasti sudah meraih prestasi. Ayah, aku tidak menyesal. Hanya saja,
bela diri tradisional memang sudah merosot. Dulu kita tidak diizinkan bertanding di ring, dan aliran kita tidak diakui. Sekarang, kemajuan kita jauh tertinggal. Ya, zaman sudah berubah. Perguruan silat ini telah menghabiskan seluruh hidupku. Dan hidupmu juga. Kita tidak boleh menyakiti Xiao Wu lagi. Lebih cepat. Xiao Wu lebih kuat dari kita. Aku yakin dia bisa melangkah lebih jauh. Jadi, aku salah paham tentang mereka. Kenapa belum tidur? Sudah larut begini? Ayah, aku datang untuk menemui kakak. Selain itu, kuharap ayah bisa memberiku kesempatan lagi. Dalam kompetisi arena ini, biarkan aku dan Chang Lei yang ikut. APA, hanya karena kau mengalahkan Yao San, lalu merasa hebat? Kau, ayah. Aku percaya pada Xiao Wu. Beri dia kesempatan saja. On kau. Ayah. Sekarang, sudah tidak ada yang mau ikut. Apa ayah akan menyerahkan barang pusaka ini begitu saja? Sudahlah, barang ini. Kalian yang putuskan. Kalau tidak bisa menang, mengaku kalah saja. Aku tidak punya banyak salep. Gong Lao, ini adalah perguruan silat teratas di Provinsi Jiang. Perguruan Silat Shen. Mereka mungkin tahu keberadaan sang pendekar. Gerakan ini. Ikut aku ke halaman belakang. Guru, ini keterlaluan. Tahu ini sangat lembut. Bagaimana mungkin bisa terjatuh? Jalan seni bela diri, menekankan keterampilan, bukan kekuatan kasar. Pertandingan di ring akan segera dimulai. Jika kamu bisa menjatuhkan tahu ini di tanganku, maka aku akan menganggap kamu lulus ujian. Coba lagi. Chang Lo, seni bela diri, menekankan ketenangan. Jika kamu tidak tenang, tidak peduli sekuat apa kamu, itu tidak berguna. Guru, saya mengerti. Saya berhasil. Bagus. Luar biasa. Gadis, kamu baru saja menggunakan kekuatan yang lembut, dan mengatasi kekakuan dengan kelembutan. Kamu telah menguasai inti seni bela diri. Dengan waktu, kamu akan menjadi master hebat. Apakah kamu ingin menjadi muridku? Maaf, saya sudah punya guru. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dia itu. Aku tidak pernah memaksa orang lain melakukan apa yang tidak mereka inginkan. Karena kalian berdua sedang berlatih bela diri di sini, maka aku tidak akan mengganggumu. Gong Lao, bukankah kita di sini untuk mencari jejak Marshal Saint? Jejak Marshal Saint sulit ditemukan, tapi harapan kebangkitan bela diri tradisional sudah kutemukan. Itu gadis itu. Dia memiliki pencapaian seperti itu di usia muda. Dia akan menjadi master hebat di masa depan. Maka kamu harus menerimanya sebagai muridmu. Tidak masalah dia memiliki keterampilan seperti itu sekarang. Keterampilan mengajar gurunya tidak lebih buruk dariku. Ketika dia memiliki dasar yang kuat, aku akan membimbingnya. Sama saja. Hey, Master. Siapa dia? Orang tua ini memiliki langkah yang mantap dan mengandung kekuatan keseimbangan yin dan yang. Irama napasnya menyerupai metode sirkulasi inhalasi internal. Dia bisa berlatih baik Regrams Gate dan seni bela diri Yin Yang Gate hingga level seperti itu. Aku khawatir hanya itu. Gong Lao yang peringkat kedua di daftar kekuatan tempur Heaven Espat.
Sayang sekali. Memangnya kenapa? Tidak ada. Master. Master Yu. Besok adalah pertandingan ring pemimpin Hall Bela Diri. Keluarga Chen adalah keluarga bela diri, dengan warisan yang mendalam. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir. Ya, aku dengar bahwa Yao Sendi top Serratus Heavens Way Battle Power List. Bukan tandingan untuk keluarga Chen. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Siapa bilang kompetisi ring harus bertarung? Apa ini? Tekanannya sangat kuat. Aku hampir tidak bisa bernapas. Di depan para petarung dari Heaven's List of Combat Power. Bahkan dewa pun tidak cukup. Kali ini, aku akan lihat siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Chen. Bapak Chen, perguruan silat keluarga Chen, nggak bisa ngirim murid yang layak. Kamu cekat? Perguruan silat keluarga Chen sudah merosot. Serahkan King Long Yadao. Biar nggak malu. Kalau masih ngegonggong. Lain kali bukan tiang lagi. Maaf, aku tertahan di perjalanan. Hari ini, yang mewakili keluarga Chen adalah aku dan Chang Lei. Guru Qin, boleh kita mulai? Jangan buru-buru. Di kompetisi arena tahun-tahun sebelumnya, keempat perguruan silat mengirim murid-murid mereka untuk bertanding secara persahabatan. Itu sangat membosankan. Tahun ini, peraturannya diubah. Apa? Peraturannya diubah? Peraturan baru ditetapkan oleh Guru Yu sendiri. Hari ini adalah hari di mana keempat perguruan silat bersama-sama mengadakan kompetisi arena. Ini bukan hanya untuk pertukaran ilmu bela diri, tapi juga menentukan status perguruan silat teratas. Tapi peraturannya sudah berubah. Sudah berubah. Siapa yang bisa mendekati benda ini, yang paling dekat menang. Benda APA ini? Ini adalah pecahan meteorit dari daftar pertempuran jalan surga. Konon katanya, itu mengandung kekuatan Tao, bisa menekan ki sejati semua prajurit. Sebuah pecahan saja, sudah begitu menakutkan. Monumen Dao surga, bisakah menekan para dewa? Guru, batu prasasti ini sangat aneh. Aku merasa energi dalamku sedang ditekan. Ini cuma pecahan batu yang rusak. Tidak perlu khawatir. Chen Wu, belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Pekahan batu ini. Bahkan 100 ahli teratas di daftar pertempuran jalan surga bisa ditekan olehnya. Sedangkan kalian, praktisi bela diri tradisional, bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kekandang, jangan banyak bicara. Kalau kami hari ini bisa menyentuh batu ini, bukankah kamu harus berlutut dan memanggil kami kakek? Kalau kamu bisa menyentuh batu prasasti ini, 3 perguruan bela diri akan mengakui kekalahan. Kalau gagal, perguruan bela diri Chenmu akan dibubarkan. Pedang King Long menjadi milik keluarga Yu. Kamu terlalu percaya diri, Guru Yu.
Aku bersedia jadi yang pertama mencoba. Keluarga Chen sudah terlalu lama menduduki perguruan silat Provinsi Jiang. Sudah waktunya menyerahkan posisi itu. Serpihan ini sangat kuat, hanya menonton di dekat sini, dada saya hampir tidak bisa bernapas. Juan Qin Memoeba. Bisa mendekati ring. Ini tidak mungkin. Lau Qin, ayo kita juga coba. Kamu sudah begini sebelum naik panggung. Kamu bisa tidak? Kalian, perguruan silat keluarga Chen, bahkan tidak punya keberanian mendekati ring. Berani-beraninya bilang begitu, lihat saja. Benda sialan ini, kenapa lebih berat dari sebelumnya? Kamu sampai muntah darah begini. Kenapa tidak sekalian saja jangan naik panggung, pulang dan perbaiki kondisi? Mulutmu tajam sekali, perhatikan baik-baik. Aku sudah latih jurus Top Step God selama 30 tahun, bahkan tidak bisa menekan sebuah batu. Bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Chen Wu, 3 Master Hall itu bahkan tidak bisa bertahan. Para pecundang disanggar bela diri keluarga Chen Mu. Lebih baik kamu mengakui kekalahan. Ya, kedua orang ini, mereka tidak terlihat berpengalaman. Mereka pasti tidak berani mendekati ring. Dibandingkan dengan muka, hidup lebih penting. Cukup akui kekalahan. Xiao Wu, serpihan batu ini mengandung kekuatan Tao. Mendekatinya dengan paksa akan merusak meridianmu. Jika kamu tidak bisa bertahan, jangan nekat. Ayah, jangan khawatir. Tidak ada Tian Dao yang bisa menekanku. Bukankah ini cuma batu pecah? Biar aku coba. Direktur Chen, sanggar bela diri keluarga Chen Mu. Semakin lama semakin buruk. Mengirim gadis kecil keluar itu memalukan. Aku sudah berlatih puluhan tahun. Aku tidak bisa bersaing dengan orang ini. Mengirim gadis kecil itu mencari maut. Gadis, jangan nekat. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Atau nanti kamu akan hancur oleh tekanan, menjadi bubuk. Kalian bertiga, lebih baik kalian berdiri dan bicara. Ini Kuma Badapeka. Apa sebegitu menakutikannya? Dia benar-benar naik. Batu ini tidak terlihat sebegitu menakutkan. Ini tidak mungkin. Pecahan batu ini. Bahkan para master di daftar pertarungan jalan surga pun tertindas. Bagaimana mungkin dia tidak terluka? Bahkan jika dia bisa naik ke ring, dia tidak mungkin mendekati jarak 10 meter. Aku ingin lihat berapa lama gadis kecil ini bisa bertahan. Sepertinya Chanle membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Sepertinya aku sudah menemukan triknya. Dia bisa menahan tekanan meteorit jalan surga. Ini baru permulaan. Hanya batu yang rusak. Aku tidak hanya bisa mendekatinya, tapi juga menghancurkannya. Jalan Naga. Bagaimana mungkin dia? Itu tidak mungkin.
Berani-beraninya kau menyentuh meteorit jalan surga, kau pantas mati. Kelembutan mengatasi kekerasan. Gunakan kekuatan musuh untuk mengalahkannya. Tidakkah kau ingat itu? Batu nisan yang rusak juga mengaku sebagai jalan surga. Jarak 3 meter sudah terlewati. Kenapa dia terus maju? Mungkinkah dia bisa menyentuh monumen Dao Langit? Kecuali mereka yang ada di daftar peringkat kekuatan tempur langit, 10 yang teratas. Siapa yang bisa menahan tekanannya, menyentuh batu prasasti? Pura-pura saya. Anak muda, jangan keras kepala. Avaskena Balasanda. Guru Yu, si bodoh dari keluarga Chen itu, dia benar-benar berani menyentuh batu prasasti. Kali ini dia tamat. Kepercayaan diri keluarga Chen, hanya 2 orang ini. Tapiari ini mereka akan berhenti di sini. Xiao Wu. Ayah, apakah Xiao Wu akan baik-baik saja? Kukira dia sangat hebat, Guru Yu. Mungkin sudah hancur menjadi debu oleh prasasti langit ini. Kurator Chen. Kompetisi hari ini tampaknya akan segera berakhir. Kurator Chen. Sekarang cepat serahkan pisau iblis Qinglong, dan siapkan peti mati. Kalau terlambat, abunya saja tidak akan kau dapat. Kau benar-benar tak tahu diri. Kau melawan hukum alam, kau pantas mati. Yang disebut Tian Dao hanyalah alat penipuan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia masih bisa duduk di atas batu prasasti jalan surgawi? Sudah aku bilang, tidak ada yang bisa menekanku. Jalan surgawi itu tidak ada. Guru, Anda sangat tampan. Lain kali kalau meledakkan batu, tambahkan efek kembang api. Guru Yu, waktunya menepati taruhan. Hah? Xiao Wu tidak hanya menyentuh prasasti itu, tapi juga menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Itu membuktikan kekuatannya. Guru Yu, apa Anda tidak mengakui kekalahan? Aku mengaku kalah. Hanya ada 10 pecahan prasasti jalan surgawi. Mereka ada di daftar kekuatan tempur surgawi, di 10 besar daftar itu. Kalau kamu berani menghancurkannya, kamu celaka. 10 besar di daftar kekuatan tempur surgawi adalah para penguasa besar yang bisa memindahkan gunung dan lautan. Kamu menghancurkan monumen jalan surgawi. Sama saja dengan menampar mereka semua, tidak ada bedanya. Kamu harus cepat-cepat berlutut dan memohon ampun. Mungkin mereka akan mengampuni nyawamu. Ayah, 10 besar di daftar kekuatan tempur surgawi. Apakah kita telah membuat masalah? Bahkan jika kamu tidak menghancurkan prasasti itu, kamu pikir keluarga Yu dan 3 balai bela diri akan membiarkan kita pergi? Sudah terlambat. Ayah, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ya, dengan kami di sini, bahkan jika 10 besar di daftar surgawi bersatu, mereka sama sekali tidak bisa melukaimu. Mulutmu besar sekali. Kamu menghancurkan monumen jalan surgawi. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Berani tidak menghormati murid pendekar ilahi. Anak muda ini, mulutnya besar sekali. Gong Lao. Gong Lao. Pak Gong. Pak Gong. Mungkinkah dia adalah orang yang berperingkat kedua di daftar langit kekuatan tempur? Pak Gong. Apakah Bapak keliru? Mana murid Santo Bela Diri di sini? Kamu buta.
Murid Santo bela diri saja tidak bisa mengenali. Berani-beraninya kamu bicara sembarangan? Den menindas di mana-mana. Kamu pikir Pak Gong tidak bisa melihatnya? Aku sudah melihat murid Santo bela diri. Pak Gong, apakah Bapak keliru? Hanya gadis kecil ini? Murid Santo bela diri makam apa dia? Ketika aku masih belati silat. Orang tuamu masih dalam gendongan. Kamu adalah orang bodoh yang terobsesi dengan keuntungan. Berani-beraninya kamu mempertanyakanku? Aku mengerti. Tidak heran keluarga Chen berani terang-terangan melawanku. Bahkan jika dia adalah murid Santo bela diri, dia merusak monumen langit. Pak Gong. Dia melawan semua ahli bela diri di seluruh dunia. Apa? Apakah Bapak akan melindungi keluarga Chen? Itu hanya serpihan monumen langit. Aku akan menggantinya untuknya. Akan segera dikirim ke kediaman keluarga Yu. Sudah selesai. Oke? Oke. Karena Master Gong sudah berkata, maka urusan ini berakhir di sini. Karena Santo bela diri muncul. Di daftar langit, Bapak sudah turun ke peringkat ketiga. Jika Bapak melawan keluargaku, keluarga Yu, Bapak mungkin bahkan bukan yang ketiga lagi. Tiga kepala sasana terburu-buru sekali. Mau kemana? Nona Su, Anda adalah murid Santo bela diri. Anda? Menurut taruhan, Anda kalah. Anda harus meminta maaf ke sasana bela diri Chen. Bapak Chen, kami memang buta sebelumnya. Kami telah menyinggung Akademi Bela Diri Keluarga Chen. Mohon maafkan kami. Ini karena kemampuan kami yang masih kurang. Saya mengaku kalah. Kami benar-benar kagum. Ingat, kalau lain kali masih berani begini, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalau Nona Su adalah murid dari Marshal Saint, Bapak Gong. Bercanda saja. Saya juga menghargai bakat. Saya sedang terburu-buru tadi, jadi saya sebut dia muridnya Marshal Saint. Dan kompetisi bela diri Tian Dao akan diadakan di Provinsi Jiang. Saya berharap gadis ini bisa mewakili bela diri tradisional. Bagaimana pendapatmu, saudara? Karena Changle ingin pergi, maka saya akan menemaninya. Nah, di kompetisi bela diri Tian Dao sebelumnya, diadakan bersama oleh 10 petarung terbaik. Saya yang akan memutuskannya. Kalian berdua langsung masuk ke babak final. Saya pamit dulu. Xiao. Pisau iblis Qinglong ini kuberikan padamu. Dan nona muda ini. Jangan lupa jaga dia selama turnamen. Ani Yuntai. Ayah, aku benar-benar tidak menyangka Gong Lao tiba-tiba muncul. Tapi Su Changle itu adalah murid Santo bela diri, dan anak Chen itu akan ikut kompetisi bela diri jalan surga. Orang tua itu tidak perlu ditakuti, tapi murid Santo bela diri. Selama dia berani muncul, maka jangan salahkan aku kalau kejam. Dalam kompetisi ini, aku ingin kalian bertiga melakukan apapun yang diperlukan untuk membunuh semua yang terkait dengan Santo bela diri. Baik. Keluarga Chen benar-benar berani datang. Jangan pikir dengan mengandalkan Santo bela diri, belum terlambat untuk berlutut sekarang. Kalau tidak, kalian akan dipukuli dan menangis memanggil orang tua. Itu akan berakhir buruk. Jika kamu masih banyak bicara, lain kali aku akan tusuk tenggorokanmu. Semua peserta dalam kompetisi ini, Dikuase oleh keluarga Yutu. Kamu datang ke sini hari ini untuk mencari kematianmu sendiri. Diam.
Dalam kompetisi bela diri Tiandao ini, akan menggunakan sistem undian. Mereka yang mengambil bola besi merah akan bertanding di panggung. Hidup dan mati tidak dihitung. Yuntie punya koneksi sendiri. Kekuatan mereka semua ditingkatkan oleh Yuntie. Nona kecil, jangan nangis kalau nanti kalah. Pemenang kompetisi ini bisa bertemu monumen Dao Langit secara langsung di daftar kekuatan tempur Dao Langit. Tinggalkan nama mereka. Pertandingan pertama adalah Su Changle melawan Hong Yihu. Chen Wu melawan Yan King, Qilun Kong Yu. Master Yu, Anda yang atur ketiganya, kan? Semua untuk mengarah ke Santo Seni Bela Diri. Gong Lao peduli dengan hidup matinya semut. Karena kompetisi ini diadakan, ikuti etika kuno. Ada monumen Dao Langit. Untuk melindungi nyawa mereka. Kalian bisa bertarung sekuat tenaga. Kudengar wanita ini adalah murid Sang Santo. Dia tidak terlihat sehebat itu. Ya, Hong Yihu peringkat 88 di peringkat kekuatan tempur. Dia tidak hanya jago bertarung jarak dekat, tapi juga jago meretas. Kurasa murid Santo bela diri ini akan menderita. Master Yu, kompetisi ini banyak jagoan dan orang berbakat. Hanya murid Santo bela diri yang biasa-biasa ini tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Hari ini, biarkan darah murid Sang Santomu mewarnai monumen langit menjadi merah. Dasar, lambat banget kamu. Kemarin malam kamu kurang makan, ya? Hong Yihu ternyata dikalahkan. Memang pantas untuk Santo Seni Bela Diri. Dia jago bertarung. Dengan kemampuan seperti itu tidak cukup untuk mengusikku. Master Yu, Hong Yihu tidak hanya bisa mengendalikan api, telapak tangannya adalah Fen Tianzang, tapi juga Tian Dao Qian Liba. Itu adalah keahlian unik yang diakui. Gadis kecil ini pasti kalah. Gadis, belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Kamu banyak omong kosong. Hari ini, aku akan mengajarimu dengan seni bela diri murni. Beraninya kamu membakar rambutku? Percaya atau tidak, aku akan membakar kulit anjingmu. Aku akan menghancurkanmu sampai jadi abu. Masih ada lagi? Berlutudan suju sekarang. Dan kamu bisa menjaga kulitmu. Baju aja nggak bisa dijaga lengkap. Masa bisa bilang diri murid Santo Seni Bela Diri? Omong kosong. Menurutku, ini kan udah tersebar luas. Santo Seni Bela Diri itu sama kayak muridnya. Cuma pura-pura aja. Mendingan ngaku kalah aja. Ngaku kalah. Ngaku kalah. Ngaku kalah. Aku terlahir membawa pedang dalam tubuh, tersembunyi di huguan. Xuan Sheng. Guru, maksudnya mekanisme Yuntai? Aku tahu. Itu namanya sihir Jianghu. Bisa juga disebut kantung langit ajaib. Cuma anjingku disan main api. Gue sobek mulut lo. Kina. Hancur. Pertarungan pertama, Su Changle menang. Su Changle menang. Hebat. Keajaiban yang terbuat dari perak dan besi. Hampir tidak bisa masuk daftar kekuatan tempur langit. Kupikir si pecundang ini lebih baik disebut buku sulap penipu.
Kekuatan tempur langit bukan sesuatu yang bisa kamu, seorang gadis kecil, bicarakan. Seleng Mekanisme Yunti. Hong Yihu. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa masuk 100 besar di daftar itu. Kupikir yang dikatakan murid jenderal perang itu benar. Jenderal perang, saat aku membunuh muridmu, kamu pasti akan muncul. APA yang kamu banggakan? Bahkan jika kamu menang, Chen Wu, dia juga tidak mungkin menang. Dia melawan. Adalah daftar kekuatan tempur langit. Peringkat ke-64 di daftar langit. Teknik suplai airnya, yang mengguncang seluruh dunia persilatan. Yan King tidak seperti Hong Yihu. Dia adalah psikis yang sah. Kudengar energi sejati Yan King bisa membekukan es dan memotong baja, dan bahkan bisa menembus baja. Sahabat APA Han Chen Wu, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Yan King? Untuk disukai oleh murid jenderal perang, kamu pasti luar biasa. Tapi hanya itu saja. Begitu? Kalau begitu, mari kita coba. Ini kungfu apa? Ada APA? Apa yang terjadi? Orang yang tidak dikenal ternyata bisa melumpuhkan senjata Yan King. Yan King bahkan tidak bisa melukai orang ini. Bagaimana kita bisa bertarung? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin? Apayang Kolakukan. Apayang Koinjinkan. Antikan. Tui Sejatiyang Kolati Dangan Suzapeya. Menggunakan tubuh awan untuk merangsang meridian. Memaksa mengembunkan ki sejati. Jika diteruskan, kau akan terkena serangan balik cepat atau lambat. Aku mengaku kalah. Pertarungan kedua, Chen Wu menang. Chen Wu menang. Bagus. Xiao Wu. Itu Yan Zhen. Nona Su akan melawannya berikutnya. Orang ini, peringkat 39 di daftar pertempuran Heaven's Road. Teknik tubuhnya aneh, dan ahli dalam pembunuhan. Xiao Wu, hari-hari. Tidak memalukan mengakui kekalahan jika tidak bisa menang. Penchkat yang pakai tabung. Aku tidak takut. Gadis Castle Kuberitaho. Kata menyerah hanya milik orang mati. Cepat sekali. Hina. Aku mengakui. Kakak. Chen Wu mengganggu pertarungan. Menurut peraturan, dia harus didiskualifikasi. Ya, dasar pecundang. Kalau tidak tahan kalah, pergi dari sini. Ikut kompetisi bela diri jalan surgawi. Itu masalah hidup dan mati. Apa gunanya mengandalkan orang lain untuk ikut campur? Nona Su sudah mengaku kalah. Yan Zhen masih ingin mengejar dan membunuhnya. Dia bahkan menggunakan sarung jari kingkong dan jarum penusuk tulang. Pedang serang. Jelas dia yang pertama mengabaikan aturan kompetisi. Teknik pembunuhan, itu keahlian unik Master Yan. Bagaimana bisa dianggap melanggar aturan? Cukup. Nona Su adalah murid Marshal Saint. Kalau dia jatuh di sini, itu hanya akan membuat Marshal Saint marah. Ronde ini dimenangkan Yan Zhen. Kompetisi dilanjutkan. Pertandingan berikutnya, Yan Zhen melawan Chen Wu. Ming. Tidak mungkin. Senjata tersembunyi beracun dan trik kotor. Ini master peringkat ke-39 di daftar surgawi. Kamu sudah menggunakan semua jurus pembunuhanmu. Bahkan tidak bisa merusak bajuku. Masih mau bertarung? Aku tidak terima. NAK, berani kamu tanda tangani kontrak hidup mati denganku? Itu kontrak hidup mati.
Sepertinya Yan Zhen akan bertarung habis-habisan. Begitu kontrak hidup mati ditandatangani, hasilnya akan ditentukan. Dan hidup mati, orang ini pasti tidak akan setuju. Kemarahan menguasaimu, dan jadi gila. Kalau mau mati, kekebolkan wasit ini. Aku sendiri yang akan menilainya. Bah. Menilon Cloud Iron. Kamu gila. Aku ingin kamu mati. Ayah, kemampuan Yan Zhen lebih baik daripada Nona Su. Sekarang dia menelan pil aneh ini. Kekuatannya melonjak drastis. Apakah Xiao Wu akan dalam bahaya? Aku juga tidak tahu. Aku tidak terima. Apa aku melihat dengan benar? Yan Zhen, peringkat ke-39 di daftar pertarungan Dao Langit, dikalahkan oleh orang ini. Lihat, besi awan di dada Yan Zhen hancur. Bagaimana mungkin orang biasa menghancurkan besi awan dengan tangan kosong? Sekarang wasit harus mengumumkan pemenangnya. Sudah selesai. Ini baru permulaan. Apa ini? Jurus pembunuhan Dao Langit ini terbuat dari meteorit langit. Kamu sebaiknya menyerah. Yu Xiong, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, aku akan membunuh kalian semua. Untuk memaksa Sang Suci muncul. Murid pendekar suci ada di sini. Pendekar suci pasti tidak akan tinggal diam. Jika kamu tidak muncul, setiap batang dupa, aku akan bunuh satu orang. Bapak tua, bahkan jika kamu bunuh semua orang di sini, pendekar suci tidak akan muncul. Begitu, kalau begitu, darahmu akan kujadikan persembahan. Berani sekali kamu? Kamu bisa lepas dari jurus pembunuhan Dao Langit. Kamu siapa sebenarnya? Akulah pendekar suci yang kamu cari. Lucu banget. Kamu cuma sampah bagi keluarga Chen. Beraninya kamu menyebut diri sendiri sebagai Wu Sheng? Ayah, orang ini mengalahkan Yan Zhen dan lolos dari formasi pembunuhan. Aku takut. Wu Sheng akan muncul dan mengambil posisi teratas di daftar surgawi. Entah kamu asli atau tidak. Coba saja. Ini tidak mungkin. Aku sudah berkecimpung di dunia bela diri selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku kalah dari anak muda sepertimu? Di jalan bela diri, masih panjang perjalanannya. Kamu terlalu terobsesi dengan ketenaran. Chen Wu, kamu pikir kamu menang? Xiao Wu, ada hal buruk terjadi. Dibawa pergi oleh mereka. Untuk menyelamatkan Wen. 3 hari kemudian, aku akan bertarung denganmu di Tian Daoya. Aku akan mengambil kembali posisi pertahanan di depan. Mengambil kembali posisi petarung teratas. Yu Xiong, jika kamu berani menyentuh Wen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Shen. Bukan. Wu Sheng, maafkan Ketidaktahuanku. Aku tidak mengenalimu. Aku bersedia pergi ke tebing jalan surga bersamamu, untuk membantumu. Gong Lao, aku menghargai kebaikanmu. Tapi kurasa kamu tidak akan hidup lama. APA? Xiao Wu, Gong Lao kan memang senior bela diri. Meskipun kamu adalah santo bela diri. Jangan bicara sembarangan. Ya, Guru, lihatlah Gong Lao ini. Kelihatannya sangat sehat. Dia tidak terlihat seperti orang yang sekarat. Gong Lao, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menjalankan tenaga dalammu untuk merangsang ki sejatimu. Tidak perlu.
kamu memang seorang santo bela diri. Tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Zhong Lao telah banyak membantu keluarga Chen. Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Chen Wu. Ketika aku bertanding dengan Yu Xiong, aku sudah terluka. Jadi aku tidak bisa menggunakan kemampuanku. Sebaliknya, ki sejati akan terbalik. Aku akan mati di tempat. Oh begitu, sejak Yu Xiong menjadi yang teratas di daftar surga, dia telah menekan para master bela diri tradisional, mengakibatkan kemunduran bertahap bela diri tradisional. Sedangkan Gong Lao, sebagai master teratas bela diri tradisional, selalu menutup mulutnya. Dia memiliki rasa sakit yang mendalam. Ini juga alasan mengapa aku gigih mencari santo bela diri. Aku tidak bisa membiarkan bela diri tradisional ini hilang di tanganku. Gong Lao, kamu berlebihan. Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Serius? Serius. Oh. 3 hari kemudian, semua dendam akan diselesaikan di Tian Dao Cliff. Sang guru berkata, selama kita menghentikan santo bela diri, dia akan membantu kita melangkah lebih jauh di jalan bela diri. Maaf, Kepala Keluarga Yu berkata, jalan ini tidak boleh dilewati. Mau naik gunung? Lewati kami dulu. Mereka bertiga, semuanya adalah 10 petarung teratas di daftar surga. Kurasa mereka sudah disuap oleh Yu Xiong. Gong Lao, demi persahabatan kita dulu, aku menyarankanmu untuk membawa gadis berambut kuning ini, dan orang tua ini turun gunung, agar tulang-tulang tuamu tidak patah di sini. Bagaimana kalau kami tidak mundur? Chen Wu, hati-hati, kekuatan mereka akan melonjak. Aku khawatir bahkan aku tidak bisa menang dengan mudah. Jangan banyak omong. Siapa itu pendekar suci? Aku telah memperoleh Yun Taiyang dihargai Guru Yu. Sekarang aku bisa menghancurkan setengah gunung dengan satu pukulan. Dengan kalian, dalam 10 jurus, kau akan berlutut. Kau merangkak di bawah selangkangan kami, dan biarkan gadis kecil itu menyanyikan sebuah lagu. Kami bisa pertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih mudah. Aku tidak kenal kalian. Apakah kalian benar-benar ingin membunuh kami semua? Guru keluarga Yu membantu kami memahami cap telapak tangan. Itulah misteri ilmu bela diri yang sebenarnya. Untuk ini, kami tidak bisa membiarkan cap telapak tangan Yun Tai. Qungar di Meteor Tao, ada cap telapak tangan yang dalam, yang merupakan perwujudan dari Tao. Misteri ilmu bela diri itu sangat rumit, yang dapat membantu orang melangkah lebih jauh dalam ilmu bela diri. Jika kau ingin memahami cap telapak tangan Yun Tai, mengapa kau perlu bertanya pada Yu Xiong? Aku bisa bantu kamu. Kau sedang bermimpi. Telapak meteorit adalah evolusi Tao. Cuma kalian berani sentuh porselen? Chen Wu, bertahun-tahun lalu, aku pernah lihat telapak tangan di batu prasasti jalan surga. Rahasia bela diri di dalamnya. Tidak ada yang bisa mempelajarinya. Jangan bicara sembarangan. Batu jelek ini teksturnya buruk. Aku ingat, telapak tangan ini diambil oleh guruku. Waktu itu, dia juga bilang, batu jelek ini teksturnya buruk. Omong kosong. Aku habiskan 3 tahun untuk mempelajari telapak tangan, tercap di tubuhku, dan merenungkannya siang malam. Telapak tangan ini cocok dengan jejak bintang, yang tak bisa dipahami manusia biasa. Kau bilang bisa bantu kami pahami telapak tangan. Baik, kalau begitu koyong di kaki gunung. Kau bisa gambar telapak tangan. Selama cocok dengan pola jalan surga, akan kubiarkan kau naik gunung. Seperti yang kawan chicken. Balikan tren, titik cahaya bintang, polanya persis sama dengan telapak tangan surga. Untuk memahami telapak tangan ini, ruang kecil ini cukup untuk kau renungkan selama 10 tahun.
Gelombang pedang kupu-kupu keju terbalik ini persis sama dengan telapak tangan ilmu bela diri Tian Dao. Bohong siapa? Aku juga bisa bikin lubang di lumpur. Hah? Apa itu juga ilmu bela diri Tao? Telapak tangan ini palsu. Telapak meteorit yang kuinjak punya 7 garis spiral. Di lubang ini cuma ada 5. Jelas-jelas kau menginjak tempat yang salah. Kau menusuk 2 kali lagi. Kenapa tidak guruku? Ukir yang asli di dahimu. Hancurkan yang palsu ini. Jalon Surga Tak boleh dinode. Jika Tao punya roh, ia akan menghantam kalian para bodoh ini dulu. Mungkinkah telapak tangan ini asli? Aku tidak percaya. Telapak meteorit ini adalah evolusi dari Tao. Cukup sekali pandang, kau bisa pahami misteri tertingginya. Mana mungkin telapak tangan rusak ini? Benar. Telapak tangan ini asli. Kau gila percaya omong kosong ini? Ini ternyata suara penjenak harimau. Anda punya pemahaman yang bagus, Pak. Pak, orang bodoh ini. Dia salah mengira telapak King Deng sebagai segel fuhu. Sungguh, telapak ini benar-benar bisa pahami esensi seni bela diri. Mungkin ada manfaat lainnya. Minggir. Aku tidak percaya. Biar aku coba. Aku jelas menyadari tinju menekan harimau. Kenapa rasanya agak gatal saat aku meninju? Bodoh, guruku pakai kekakuan ekstrem jadi kelembutan. Kamu bisa coba meninju seperti bulu. Santo bela diri benar-benar baik hati. Aku takkan pernah lupa. Telapak ini ternyata mengandung hukum alam. Tea Xing Bu yang sudah kupelajari, 3 kali lebih cepat dari kungfu ringan. Bisa minggir sekarang? Biar aku bandingkan dulu. Apa bedanya telapak ini sama duri? Pergi dari sini, biar aku latihan dulu. Terima kasih, Santo bela diri. Kasih aku kesempatan belajar bela diri. Terima kasih, Santo bela diri. Kasih aku kesempatan belajar bela diri. Pak, mereka sembah kamu seperti dewa atau Buddha. Yang sembah aku itu bodoh. Menyembah besilat itu bodoh. Naik ke gunung. Keduanya adalah Park Mu Yol peringkat ketiga dan Ito Taro peringkat keempat. Yang dari Korea dan Jepang. Satu ahli dalam mekanisme yang cerdik, dan yang satu lagi ahli dalam ilmu pedang Jepang. Yu Xiong, kau sudah beritahu mereka bahwa Santo Martial sudah tiba. Orang itu adalah Santo Martial. Uma anak muda. Muda sekali menemui Master Yu. Tapi kalahkan kami. Teknik Guanji Korea cukup mewah, tapi kurang tenaga. Jika kau ingin melawan Santo Martial, kau harus lewati aku dulu. Hahaha, NAK. Ingatlah kekalahanmu dalam ilmu bela diri. Bukan soal mengandalkan senjata untuk pamer, tapi soal kultivasi dan karakter. Orang tua, kau pernah ditampar oleh kepala keluarga Yu, tapi sekarang bahkan ki sejatimu tidak bisa kau jalankan. Percaya atau tidak, aku bisa bunuh kau dengan satu telapak tangan. Bahkan jika hanya tersisa napas terakhir, aku masih bisa hancurkan tempurung kura-kura Mu. Kau cari mati. Bagaimana mungkin? Orang-orang Goryeo memang cuma jago trik kotor. Tapi dia tidak tahu. Santo bela diri sudah memperkuat meridianku. Tuan Yao, Jika kau hancurkan pedang yuntian pemberian guru, kau akan bunuh diri. Kalau begitu, silakan. pedang ini terbuat dari besi awan. Mati olah pedang ini. Sudah layak untukmu. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Ngapain banyak bacot? Gong Sang. Tai Chi Cloud Handsmu. Kenapa terlihat seperti anjing tua? Kuma menjlak kusana kamari. Waktu gurumu dikalahkan olehku, dan merangkak kembali ke Jepang, jauh lebih memalukan daripada aku sekarang. Baga.
Niat membunuh penjara Dongying terlalu kuat, tapi kurang niat pedang. Gong Lao, perhatikan baik-baik. Mengandalkan kekuatan luar untuk meningkatkan tenaga. Selalu saja jalan sesat. Kalahkan jalan langit, mengalahkan seorang master itu mudah. Dia pantas disebut Santo bela diri. Kepala keluarga Yu yang muncul-muncul kucing. Akhirnya muncul juga. Aku tidak becus, dan gagal menangkapnya. Aku malu pada Yuntie Dao yang diberikan guru. Ini untuk melakukan harakiri. Baik, ayah sudah tahu kau tak bisa menghentikannya. Dia tidak mengharapkan kalian berdua. Yu Xiong, aku telah mengatasi semua rintangan, dan datang seperti yang dijanjikan. Di mana kataku? Dasar idiot lumpuh. Di sini. Jika kau bisa bertahan 3 jurus dariku, aku akan melepaskannya. Jika tidak, maka pergilah ke kaki gunung untuk ambil mayatnya. Lepaskan Awen. Dasar penjahat. Kau menggunakan Sandera sebagai tuan. Lawan aku 1 lawan 1. Xiaowu, Lari. Si tua itu sudah lama merenungkan jalan surgawi. Jejak telapak tangan di batu prasasti. Kekuatannya sekarang tak tertandingi. Lari. Kau bisa memahami jejak telapak tangan. Ya, kepala suku telah memahami jejak telapak itu. Sebelum kau datang, dia bisa menghancurkan setengah gunung dengan 1 telapak. Jejak telapak ini adalah evolusi dari ilmu bela diri jalan surgawi. Bagaimana mungkin manusia biasa melawannya? Tuan Chen, jika kau berlutut dan minta ampun sekarang, aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Apa? 5 tahun lalu, aku lewat sini, dan melihat meteorit yang menyebalkan. Aku cuma menamparnya. Aku tidak menyangka. Tapi kalian para idiot menganggapnya sebagai jalan surgawi. Ayah, cap telapak tangan di batu prasasti sudah hilang. Dasar anak bodoh, apa yang telah kau lakukan? Kau menggunakan namaku untuk menggempolkan hati orang di mana-mana. Aku hanya mengambil kembali yang menjadi milikku. Lalu apa jika itu hilang? Cap telapak tangan jalan surgawi. Sudah ku mengerti 70%-nya. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu. Apa itu keagungan surgawi yang sebenarnya? Kau bahkan tidak bisa meniru polanya. Inilah jalan surgawi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa melihat cap telapak tangan? Mungkinkah yang dikatakan anak ini benar? Cap telapak tangan di batu prasasti ini ditinggalkan olehnya. Cap telapak tangan ini tidak dibuat oleh manusia. Orang ini pasti menggunakan trik. Santo seni bela diri, apa kau pikir aku cuma punya 1 kartu ini? Ayah, kau benar-benar mengganti seluruh lengan dengan besi awan. Kau adalah kepala keluarga. Tingkat tertinggi persatuan manusia dan roh. Dengan lengan Yuntie seperti ini, bahkan jalan surgawi tak bisa berbuat apa-apa padamu. Hari ini, aku akan di depan batu prasasti jalan surgawi, mengambil kembali posisi nomor 1-ku. Ular menangkap tikus, dan berani menyebut dirinya jalan surgawi. Lengan Yuntie, ayah hancur lebur dengan 1 tendangan. Sudah kukatakan itu, kalian ini cuma pandai besi. Lalu apa itu jalan surga? Lepaskan dia sekarang. Baiklah, asal kau hapus ilmu bela dirimu, berlutut dan mati, jadi selirku. Dan biarkan saudara-saudaramu bersatu kembali. Kau masih keras kepala. Kalau kau tidak lepaskan paman, percaya tidak guruku akan mengulitimu hidup-hidup? Hahaha. Kau pikir kau sudah menang? Selama aku bunuh sang pendekar suci, posisi tertinggi aliansi jalan surga tetap milikku. Apa yang terjadi? Kau lihat itu, para jagoan yang disebut-sebut dari kastil jalan surga ini. Cuma boneka-bonekaku saja. Selama prasasti batu ini masih ada, aku akan selalu jadi penguasa. Hahaha. Tebakanku benar. Besi awan ini berasal dari meteorit jalan surga, meski bisa bantu orang tingkatkan kekuatan. Tapi juga mengikis meridian, dan memudahkan manipulasi jiwa. Yu Xiong, kau memang sudah gila. Terus kenapa? Ayo, coba lakukan. Kamu selamatkan dia dulu, serahkan padaku. Gong Lao, kalau kita di sini, performa tuan akan terganggu. 1 orang ingin melawan jalan surga, 10 besar di papan peringkat. Sepertinya kau sudah siap mati.
Hancur. Bangun. Bangun dan lawan. Yu Xiong, Yun Tai sudah mengerogoti tendon mereka. Kalau terus bertarung, mereka pasti mati. Hidup mereka bukan urusanku. Aku cuma mau kau mati. Gunakan prasasti untuk mengendalikan mereka. Lalu apa kalau kau tahu, hari ini hari kematianmu? Benarkah? Ashui, Ko, l'Agia pas? Mulai sekarang, tidak akan ada lagi daftar surga. Guru, aku sudah menyelamatkan paman. Terima kasih. Camus. Beraninya kau menghancurkan daftar surgawi? Daftar surgawi itu cuma batu pecah. Tidak mungkin. Ini adalah kerja kerasku selama bertahun-tahun. Ini tidak mungkin. Kau menghancurkan daftar surgawi. Berapa banyak usaha pejuang yang kau hancurkan? Aku akan membunuhmu. Guru, hati-hati. Jangan khawatir, ada yang akan menyelamatkannya. Kalian bodoh berdiri di depanku. Kalian mau memberontak? Yuxion. Kogunakan Yun Teye un tuk manjandalikan kami. Dan manjadikan kami mayaide. Hari ini, kau akan bayar hutang darahmu. Beraninya kalian? Aku adalah nomor 1 di daftar surgawi. Aku adalah takdir. Yu Xiong, daftar surgawi sudah hancur. Takdir dan ambisimu akan berakhir di sini. Aku tidak terima. Posisi pemimpin tiada ugang akan selalu jadi milikku. Ayah. Keluarga Yu sudah hancur. Santo Martial. Terima kasih telah menghancurkan prasasti batu, dan menyelamatkan kami dari keluarga Yu. Kamu berjuang untuk seni bela diri, sehingga kamu tersesat. Tapi keluarga Yu Soraka akan status dan kezambangan, dan menggunakan Yun Tai untuk berbuat jahat, dan dia mendapatkan apa yang pantas. Yu Xiong sudah mati. Kamu akan melunasi utang keluarga Yu. Perji. Setelah peristiwa ini, Tiongkok akan menyebar. Saya akan berpamitan, kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiao Wu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak ada dari kita yang akan selamat. Xiao Wu, kamu lari dari rumah untuk meningkatkan seni bela dirimu. Tampaknya, aku salah menilaimu selama ini. Jangan sebut masa lalu. Baik. Maka kakak sulungmu dan aku akan menunggumu di rumah. Guru, kemana kita pergi selanjutnya? Kamu mau pergi kemana? Aku akan pergi kemanapun guru pergi. Selama ada guru, itu tempat yang baik. Ayo pulang. Guru, apakah kamu butuh istri? Omong kosong.